Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Kita ada dalam ibadah persekutuan keluarga di malam hari ini. Karena itu, beta jemput Bapak Ibu, anak-anak dimohon berdiri. Dan kita akan memulai ibadah kita di malam ini dengan melakukan nyanyian PKJ nomor 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita berdoa. Ibadah persekutuan keluarga yang kami laksanakan di saat ini, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak dimohon duduk kembali. PKJ nomor 14, bait pertama dan kedua, kita nyanyikan secara bersama-sama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya-selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita ada dalam Mazmur puji-pujian di malam ini, terambil dari Mazmur 62, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Perasaan tenang dekat Allah, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di malam ini. Kita mengaminkan Mazmur puji-pujian dengan melakukan lagu PKJ nomor 131, PKJ nomor 131, bait yang pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa,
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Ibrani pasal 13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah kepada kami semua, ya Roh Kudus. Sucikanlah dan artikanlah firman ini bagi kami, sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkannya, menjadi bagian dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibrani pasal 13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6, dengan judul Nasihat dan Doa Selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan di malam ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan mampu melaksanakannya itu dari hari lepas hari. Amin. Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Secara tegas Allah memberikan perintah utama kepada kita umatnya, yaitu mengasihi dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bacaan firman Tuhan malam ini, Ibrani 13 ayat 1-6, berbicara tentang kasih terhadap sesama manusia. Kasih terhadap sesama manusia harus dibuktikan melalui tindakan yang nyata, bukan hanya pemanis bibir atau slogan semata. Kasih berarti memberi. Ketika kita rela melepaskan yang ada di tangan kita, Tuhan pun akan rela melepaskan apa yang ada di tangannya bagi kita. Karena itu, firman ini memberikan penekanan agar kasih persaudaraan itu semakin nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepadanya. Pada ayat pertama bacaan firman ini berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Pertanyaan adalah, apakah wujud kasih persaudaraan itu? Jawabannya pada ayat yang kedua dari pembacaan kita, yaitu memberikan tumpangan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Apakah hal tersebut telah kita lakukan
sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Mengapa demikian? Sebab hidup sederhana adalah pola hidup Kristus. Hidup sederhana adalah panggilan iman kita selaku orang-orang percaya yang hanya kita temukan dalam diri Yesus Kristus, di mana Kristus telah meninggalkan kehormatan dan kemewahan surgawi. Yesus Kristus tidak mengejar kehormatan materi, tetapi ia mengorbankan dirinya untuk mengambil bagian dalam hidup manusia yang bertindak dengan hati nurani, membagikan yang ada padanya, supaya manusia hidup dan selamat. Jadi hidup sederhana merupakan sikap hati yang tidak ingin mencapai pujian atau penghormatan orang lain, sehingga tidak dikendalikan oleh uang atau materi, tetapi mau berbagi dengan orang lain. Hidup sederhana tidak sama dengan hidup miskin dan tidak dinilai dengan harta benda atau barang yang dimiliki. Hidup sederhana lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok dari keinginan dan merasa puas dengan apa yang dimiliki, serta memenuhi kebutuhan sesuai dengan pendapatan yang wajar. Dan cukupkanlah dirimu yang ada padamu. Ayat kelima pembacaan firman ini. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk hidup kesederhanaan dan saling berbagi sebagai wujud cinta kasih kita kepada sesama yang sementara menunggu pertolongan atau bantuan kita di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya soal materi semata, tetapi doa-doa kita menjadi hal yang tak terpisahkan ketika kita ada dalam pergumulan di masing-masing keluarga, melalui ibadah dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sebab dengan berbuat demikian, kita telah melakukan pola hidup Yesus yang mengambil bagian dalam hidup manusia, rela mati tetapi bangkit dan naik ke sorga untuk menebus segala dosa-dosa kita dan memberikan berkat yang berkelimpahan sepanjang hidup kita, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mengaminkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dengan melakukan nyanyian pujian PKJ nomor 200, bait pertama. Ku diubahnya saat ku berserah. Ku diubahnya saat ku berserah, berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah maka lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita ada dalam pengakuan iman rasuli, karena itu dimohon berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ada dalam persembahan syukur, dan persembahan ini akan dipungut dengan melakukan PKJ nomor 182, bait pertama. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terimalah ya Tuhan seluruh persembahan syukur yang kami dapatkan daripadamu, melalui kerja dan pengabdian kami, dan persembahan yang kami berikan padamu, biarlah menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. PKJ nomor 182 bait pertama. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita ada dalam doa syafaat, dan doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena di saat ini Engkau boleh berkenan kepada kami untuk ada dalam ibadah persekutuan keluarga yang kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena wabah virus corona, tapi Tuhan akan menyertai seluruh hidup dan kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Bapa tetap ada dalam kebersamaan kehidupan kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara mereka belajar di rumah karena situasi dan kondisi yang tidak bisa memungkinkan mereka berada di sekolah. Kau berkati mereka Tuhan, Roh Kudus, Roh Hikmat, kepintaran, kerajinan belajar, Engkau berikanlah bagi anak-anak kami Bapa, sehingga anak-anak ini Tuhan, mereka tetap senantiasa untuk giat belajar, untuk mengejar cita-cita mereka. Anak-anak kami yang telah lulus, baik dari tingkat SMP, SMA, dan mereka akan mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Allah memberkati anak-anak ini Tuhan, ketika mereka akan memasuki jenjang-jenjang pendidikan mereka selanjutnya. Kami berdoa Tuhan kepada kehidupan orang-orang basudara umat-Mu yang menderita atau yang terkena wabah corona COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau angkatlah semua penyakit apapun dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh karena kuasa Kristus yang nyata dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, hiburkanlah, sukacitakanlah mereka,
Sehingga walaupun mereka menderita karena penyakit virus corona, tetapi karena kasih dan cinta Tuhan, mereka juga akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada para dokter, para medis, relawan yang bekerja siang dan malam untuk memulihkan kesehatan daripada umat-Mu yang terkena virus corona atau COVID-19 ini. Engkau memberkati semua para medis, para dokter, relawan yang dengan sukacita untuk menyembuhkan dan merawat umat-Mu yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Maluku, pemerintah kota Ambon, kabupaten dan kota, diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka senantiasa untuk mencari jalan keluar dalam rangka mengatasi keadaan akibat dampak wabah penyakit. Karena itu Tuhan kami minta Roh Kudus, Roh Hikmat Engkau berikan kepada pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan seluruh para menteri. Begitupun juga pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten dan kota, diberkati oleh Tuhan. Sehingga wabah virus corona ini Tuhan akan berangsur dari seantero dunia, Indonesia, Maluku maupun di kota Ambon. Kami juga berdoa Tuhan kepada gereja-Mu, gereja yang ada di dunia, gereja yang ada di Indonesia, gereja yang ada di Maluku, gereja Protestan Maluku, diberkati oleh Tuhan. Biarlah gereja-Mu tetap bertumbuh dan berkembang untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberkati pimpinan sinodi, klasis, pimpinan-pimpinan jemaat, baik dalam lingkungan jemaat secara bersama-sama. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan pimpinan-pimpinan gereja-Mu untuk ada dalam pergumulan dunia ini, mengatasi seluruh ancaman apapun Tuhan, sehingga gereja dan umat-Mu dapat bertumbuh bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan, bagi umat-Mu yang karena kondisi COVID-19, ada yang di PHK, atau ada yang diberhentikan sementara, Tuhan Allah memberkati mereka. Tuhan Allah buka jalan bagi umat-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh dapat makan dan minum, dan mereka dapat mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Biarlah mujizat dan kuasa Tuhan yang berlaku bagi umat-Mu. Inilah doa kami Bapa di malam hari ini. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ampunilah segala dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dan doa ini kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari PKJ nomor 216, bait pertama dan kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku.
sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, dan anak-anak dimohon berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dengan tuntunan daripada Roh Kudus mau tinggal menyertai kehidupan kami semua hari ini, esok, sampai Maranatha. Ibadah persekutuan keluarga di malam hari ini telah selesai. Selamat malam. Shalom.